Pemirsa, beragam cara dilakukan warga untuk membangunkan waktu sahur di bulan Ramadan. Ya, di Sumedang, Jawa Barat, sejumlah pemuda berkeliling membangunkan sahur dengan memainkan alat musik tradisional Tanjidor. Beginilah keseruan para pemuda di Dusun Pamarisen, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat. Setiap menjelang sahur, sejumlah pemuda dan orang dewasa memainkan beragam alat musik seperti gitar, gong, trompet hingga tanjidor untuk berkeliling kampung. Kegiatan ini tak lain adalah untuk membangunkan warga sahur. Mereka berkeliling dari jam 2 hingga jam setengah 4 pagi. Pemuda-pemuda antusias sekali untuk membangunkan warga masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah sahur. Pak, kalau ini alat yang dibawa apa sih Pak? Musik apa? Musik kuda renggong, Tanji ya? Tanjidor. Cuman masih tahap belajar gitu. Kalau kegiatan ini dilakukan setiap hari apa gimana Pak? Setiap malam aja. Setiap mau membangunkan sahur ya? Iya. Selain membangunkan sahur, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya melestarikan kesenian dan juga mempererat tali silaturahmi sesama warga. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Perpaduan konsep bangunan klasik dan modern menyulap sebuah masjid menjadi tempat favorit warga ngabuburit. Ya, selain bangunan yang unik, pemirsa, fasilitas yang lengkap juga menjadi daya tarik masjid. Luas, megah, dan unik. Inilah suasana yang tercermin dari Masjid Darussalam yang berada di kawasan Kota Wisata, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Masjid ini dibangun mulai dari tahun 1998 yang berdiri di lahan 1,8 hektar. Masjid ini menjadi salah satu masjid yang paling megah dan ramai dikunjungi oleh jemaah. Di bagian luar masjid, kita bisa melihat dua kubah besar yang saling bersambungan. Satu berbentuk kubah biasa, satu lagi berbentuk tanduk. Ini mempunyai konsep dan arti masing-masing. Kalau kita bisa lihat masjid ini ada satu kubah yang modelnya ada 17 rusuk. Itu melambangkan adalah 17 rakaat kita sebagai umat muslim menjalankan ibadah sholat wajib. Kemudian ditopang oleh 4 menara. Menara ini juga melambangkan itu adalah 4 sahabat Nabi. Nah, warna kuningnya juga itu melambangkan, ada artinya. Warna kuning, warna emas yang ada di masjid kita ini semuanya ada artinya. Oleh sebab itu, sebagai pengurus dan jamaah, kami sepakat bahwa masjid yang ada sekarang kita bangun ini betul-betul akan menjadi masjid rujukan nasional untuk melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan syiar-syiar Islam. Selain sebagai tempat ibadah, guna menunjang kenyamanan jemaah dan pengurus, terdapat fasilitas pelayanan kesehatan dan perkantoran. Klinik yang disediakan lengkap dengan dokter jaga dan ruang perawatan. Sementara lantai 3 terdapat area perkantoran untuk para pengurus masjid. Hal satu membuat kita nyaman dengan adanya klinik kesehatan. Ketika ada apa-apa langsung menghubungi kesehatan Darussalam. Kan ada standby juga dokter yang disedia di Darussalam. Selama bulan Ramadan tahun ini, pengurus masjid juga menyediakan 1.200 makanan, mulai dari takjil hingga makanan berat bagi para jemaah yang datang untuk berbuka puasa sekaligus sholat berjamaah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, botol plastik bekas dianggap menjadi sumber bencana lingkungan karena susah terurai. Namun siapa sangka di tangan Lukman Hakim botol plastik bekas bisa disulap menjadi souvenir ondel-ondel Betawi. Pada bulan Ramadan kali ini, Lukman mendapat banyak pesanan ondel-ondel yang akan dijual di tempat wisata saat Lebaran. Ondel-ondel mini ini merupakan hasil karya Lukman Hakim bersama istrinya.
Berbekal jiwa seni yang dimilikinya, Lukman membuat ondel-ondel mini dengan memanfaatkan botol plastik bekas. Souvenir ondel-ondel berharga Rp25.000 sampai ratusan ribu rupiah ini sudah dijual ke berbagai daerah di Indonesia. Pada bulan Ramadan kali ini, pesanan souvenir ondel-ondel Lukman meningkat cukup signifikan. Pada saat ini ya kalau buat kita menjelang Idul Fitri itu permintaan banyak lah, karena nanti setelah itu kita persiapan buat acara festival, jadi kita harus siap-siap stok sekitar 500 pasang buat Lebaran. Keterbatasan modal tidak membuat Lukman putus asa. Untuk memenuhi permintaan konsumennya, pria yang tinggal di Lebak Bulus, Jakarta Selatan ini mengambil keputusan menggunakan kredit dari perbankan sebesar Rp20 juta. Awalnya jadi permintaan yang lebih besar itu, dan saya juga perlu modal. Ada saya mengajukan ke Bank BRI untuk menambahkan modal saya untuk permintaan yang lebih besar lagi. Pak Lukman adalah pedagang ondel-ondel ya, yang kita berikan kur 2 kali. Memang kalau dari sesuai kemampuan cash flow, Pak Lukman ini memenuhi syarat ya untuk diberikan penambahan kur dan juga memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. Bagi Lukman, membuat ondel-ondel merupakan upayanya dalam melestarikan budaya Betawi. Lelaki berusia 54 tahun ini juga mendirikan Yayasan Karya Seni Betawi untuk pengembangan budaya leluhurnya. Lukman aktif dalam kegiatan budaya dan mengajarkan budaya Betawi kepada generasi penerus bangsa. Dari Jakarta, Yunaldi Libra, iNews melaporkan. Ondel-ondel mini ini merupakan hasil karya Lukman Hakim bersama istrinya. Berbekal jiwa seni yang dimilikinya, Lukman membuat ondel-ondel mini. Pemirsa, seorang polisi berpangkat Ibda menginspirasi masyarakat Sulawesi Selatan. Ibda Muhammad Nur Hilal ini membangun rumah yatim Pondok Tahfiz Al-Quran untuk kalangan tidak mampu di Pangkep, Sulawesi Selatan. Inilah sosok polisi kelahiran Kabupaten Pangkep, Ibda Muhammad Nur Hilal, pendiri rumah yatim Pondok Tahfiz Al-Quran di kampung halamannya di Kecamatan Labakang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Dirinya membangun rumah yatim sejak tahun 2019. Lalu diresmikan pada tahun 2021. Puasa itu apabila kamu berpuasa, kata Nabi, tidak boleh marah-marah. Hingga kini rumah yatim Pondok Tahfiz Al-Quran telah menampung puluhan anak asuh tanpa memungut biaya. Pembangunan rumah yatim ini berdasarkan dari rasa empati dan kepeduliannya terhadap anak yatim piatu serta anak yang kurang mampu. Adapun kebutuhan anak yatim dan operasional pondok dipenuhi dengan menyisihkan sebagian gajinya serta mengandalkan bantuan dari beberapa donatur. Saya sampaikan niat saya kepada orang tua bahwa saya bismillah ingin membangun pondok tahfiz dan rumah yatim untuk anak-anak yang kurang mampu. Siapa nanti yang mau lebaran? Selain dikenal sebagai polisi, Ibda Hilal juga dikenal sebagai dai. Ya, harus buka puasa, jangan puasa terus 30 hari ya. Oleh karena itu, dirinya juga kerap mengajar membaca Al-Quran kepada anak asuhnya, serta memberikan pengajian di sejumlah masjid dan majelis taklim. Dirinya berharap rumah yatim Pondok Tahfiz Al-Quran dapat bermanfaat bagi masyarakat. Harapannya mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, Pondok Tahfiz ini, rumah yatim ini
bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin berbuka puasa di tempat ini, yang ingin mengaji di tempat ini. Kami terbuka menjadi tempat pengajian juga di bulan suci Ramadan ini. Jadi harapannya insya Allah tempat ini terbuka untuk semuanya, yang jelas bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ada kemarin di TV itu viral, anak SMA ditanya, coba sebutkan rukun Islam. Saat ini rumah yatim Pondok Tahfiz Al-Hilal yang didirikannya telah mengasuh 50 anak, di mana 12 diantaranya turut mondok dan aktif belajar serta menghafal Al-Quran di rumah yatim Pondok Tahfiz Al-Hilal. Dari Panggap, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, bersama saya Ayah Nufus dan rekan saya Cikal Multazam. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang meminta masyarakat untuk waspada potensi hujan abu. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dan memuntahkan abu vulkanik setinggi 1000 meter dan mengarah ke sisi barat laut. Laporan periodik Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, selama 6 jam terakhir seismograf merekam 20 kali letusan dengan amplitudo maksimal 10-22 mm dengan durasi 137 detik. Selain itu, Gunung Semeru juga alami 5 kali gempa hembusan, 1 kali gempa tremor harmonik, 1 kali gempa tektonik lokal, dan 5 kali gempa tektonik jauh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang meminta masyarakat untuk waspada potensi hujan abu. Kami harap juga masyarakat antisipasi terhadap bahaya abu vulkanik secara mandiri biar sama-sama bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Status Gunung Semeru saat ini berada di level 3 atau siaga. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas di radius 13 km dari puncak dan 500 meter dari sepadan sungai sepanjang jalur aliran lahar sejauh 17 km. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Hujan lebat yang melanda Kabupaten Solok, Sumatera Barat mengakibatkan longsor di ruas jalan nasional perbatasan Solok menuju Kota Padang Panjang. Akibat material longsor, jalur Solok menuju Padang Panjang terputus hingga 5 jam. Jalan Batu Sangkar ke Solok, Galodo. Hujan lebat yang melanda Kabupaten Solok, Sumatera Barat sejak Sabtu dini hari mengakibatkan longsor di ruas jalan nasional perbatasan Solok menuju Kota Padang Panjang putus total. Material longsor yang menutupi jalan berupa lumpur, kayu, dan bebatuan menimbun jalan sepanjang 60 meter dengan ketinggian gundukan material mencapai 50 hingga 100 meter. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok bersama instansi terkait serta TNI dan Polri langsung melakukan pembersihan agar ruas jalan tersebut bisa dilalui. Jalur tertutup selama 5 jam karena proses pembersihan. Dari Kacang, Kecamatan 10 Kota Singkara. Cukup 1 alat eskavator saja dari BUMN dan termasuk 1 unit damkar untuk pembersihan material sisa. Karena nanti material sisa tentu akan membuat licin ruas jalan. Berarti sekarang sudah bisa dilewati ya Pak? Alhamdulillah sudah, tapi meski baru buka tutup. Usai pembersihan dilakukan menggunakan alat berat dan mobil damkar, jalan Solok menuju Padang Panjang ini bisa dilalui kembali, namun dengan sistem buka tutup, hingga ruas jalan benar-benar bersih dari material longsor. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Buni Sunandar, iNews melaporkan. Kasus demam berdarah denggi melanda wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hampir seluruh ruangan rumah sakit digunakan merawat pasien DBD, baik dewasa maupun anak-anak.
Tak hanya rumah sakit pemerintah, beberapa rumah sakit swasta di Kabupaten Bandung Barat kini sudah penuh merawat ratusan pasien DBD selama 3 bulan terakhir. Seperti di Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat ini, pasien DBD baik dewasa maupun anak-anak terus mendapat perawatan. Pihak rumah sakit menyatakan lonjakan pasien DBD terutama periode Januari hingga Maret 2024 sekitar 200 pasien. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat bila dibanding tahun lalu. Awal demam berdarah pertama pasti ada demam ya, terutama demamnya itu dari awal hari pertama sampai hari ketiga menurun, nanti hari ke-6 sampai hari ke-7 bisa naik kembali. Makanya dari awal hari pertama sampai ketiga demam itu udah harus mulai curiga terhadap demam berdarah. Disertai juga dengan gejala yang lain seperti nyeri kepala, terus nyeri perut, ataupun kadang-kadang ada mual, muntah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, wabah DBD pada tahun 2024 sudah menyentuh angka 1.040 kasus. Selain Padalarang, 3 wilayah penyumbang DBD tertinggi di Bandung Barat, yakni Cililin, Cipongkor, dan juga Lembang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kasus demam berdarah denggi atau DBD di Jawa Barat ini terus meningkat di awal tahun 2024. Lebih dari 11.000 orang terjangkit DBD, 96 orang diantaranya meninggal dunia. Kasus demam berdarah denggi di Jawa Barat terus meningkat di awal tahun 2024. Data terbaru dari Dinas Kesehatan Jawa Barat, hingga tanggal 20 Maret sudah ada 11.058 kasus DBD dengan angka kematian mencapai 96 kasus. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, dan Subang menjadi penyumbang terbesar kasus DBD. Menanggapi kasus DBD yang terus melonjak di Jawa Barat, PJ Gubernur Bay Mahmudin mengaku telah menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk menyediakan obat dan menambah stok infus di puskesmas bagi pasien DBD. Ulang-ulang sosialisasinya untuk melakukan 3M, dan kami minta kepada puskesmas agar ada obat demam berdarah dan juga infus, itu yang utama, dan agar anak demam lebih dari 2 hari dibawa ke puskesmas karena sudah ada alat untuk mendeteksi demam berdarah di setiap puskesmas. Ke Dinkes juga ada nggak arahan? Sementara itu, RSUD Cibabat yang berada di Kota Cimahi, Jawa Barat, kebanjiran pasien DBD sejak sepekan terakhir. Sejak Januari hingga Maret 2024 sudah ada 264 warga yang terjangkit DBD. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Cibabat Kota Cimahi Agustiningsi mengatakan dari total 37 bed atau tempat tidur yang ada di ruangan perawatan anak, saat ini sudah penuh sehingga ada pasien yang harus masuk daftar tunggu. Tim Liputan iNews melaporkan. MNC Peduli bergembira bersama anak-anak pejuang kanker di Yayasan Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah di Kramat Jati, Jakarta Timur. Bantuan juga diberikan untuk mendukung rumah singgah yang khusus menampung pasien anak dengan penyakit kanker. Anak-anak dengan kanker di Yayasan Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah bersemangat mengikuti aktivitas mewarnai bersama MNC Peduli. Yayasan yang berada di Kramat Jati, Jakarta Timur ini kini menampung lebih kurang 20 anak dari berbagai daerah. Anak-anak ini sangat bergembira, termasuk Adam yang memiliki minat dan bakat dalam melukis. Ya, saya sangat senang ya tadi ngeliat si Adam dari MNC Peduli ngasih buat ini melukis gambar kayak gini. Adam memang hobi sangat melukis gambar gitu. Semoga kedepannya MNC Peduli makin banyak membantu orang-orang di luar sana. Untuk saat ini pasiennya kurang lebih ada 20 anak. Iya. Untuk daerahnya dari? Kita ada dari Jawa, ada dari Padang, sama Medan, dan untuk yang paling banyak sih dari Serang, Banten. MNC Peduli juga memberikan bantuan 1.000 masker untuk pihak yayasan dalam program 1 juta masker. Bantuan ini mendukung pihak yayasan dan anak-anak agar tetap semangat menjalani pengobatan. Tentunya kami ada program 1 juta masker yang akan kami bagikan ke rumah singgah yang berhubungan dengan pejuang-pejuang kanker. Nah, ini kita harapkan bisa segera terrealisasi, disebarkan
atau dibagikan ke berbagai rumah singgah yang ada di Indonesia. MNC Peduli memiliki komitmen tinggi dalam memberikan bantuan kepada yang membutuhkan untuk meringankan beban mereka. Dari Jakarta, Henry Aprila, Abdul Rosyid, iNews melaporkan. Dipimpin Todung Mulya Lubis, pemirsa, TPN Ganjar Mahfud daftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum untuk Pilpres 2024. Gugatan ini sebagai langkah kubu pasangan calon nomor urut 3 untuk meluruskan demokrasi. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum untuk Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya, tim hukum Ganjar Mahfud meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilu Presiden 2024. Sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK-MK. Tim pemenangan Ganjar Mahfud juga menuntut diadakannya pemungutan suara ulang tanpa pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menegaskan bahwa pokok masalah pada Pilpres 2024 ialah nepotisme. Tidak ingin itu dilanggar. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi. Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyatakan gugatan hasil Pilpres ke MK merupakan benteng terakhir mengawal demokrasi atas dugaan kecurangan pemilu yang masif diungkap publik. Tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Gugatan terkait perkara Pilpres yang diajukan akan disidangkan pada tanggal 27 Maret dan diputuskan pada 22 April 2024. Pada persidangan nanti TPN Ganjar Mahfud menyiapkan 30 kuasa hukum, 30 saksi, dan 9 ahli. Dari Jakarta, Disti Arifa, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan resmi mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU DPR RI 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi mengatakan ada selisih suara hasil pemilu di 18 provinsi yang mengakibatkan P3 gagal lolos ke Senayan. Berbeda sekitar 200.000 lebih, dan itu terjadi tidak hanya di satu partai. Nah, ada pergeseran-pergeseran di bawah itu, memang ini yang perlu kita telusuri, kenapa bisa terjadi pergeseran-pergeseran. Memang di 2024 ini memang agak brutal kondisi politiknya gitu. Tetapi itulah yang terjadi hari ini, kita fokus di Mahkamah Konstitusi. Tapi tadi mengajukan gugatan juga sekaligus dilengkapi dengan bukti-bukti pokok. Dan selanjutnya ada waktu 3 kali 24 jam untuk melengkapi bukti-bukti sebagai penguat bahan gugatan kami. Sementara itu, Partai Nasdem juga mengajukan pendaftaran gugatan sengketa hasil pemilihan legislatif 2024 ke Mahkamah Konstitusi meski telah lolos ke Senayan. Dari kita sudah di 20 provinsi sudah masuk, sekarang masih jalan juga ada pemeriksaan. Nanti untuk 3 hari ke depan, 3 kali 24 jam akan ada perbaikan permohonan.
Yang pertama pasti perselisihan hasil pemilu yang berpengaruh kepada kursi Partai Nasdem. Jadi ada di beberapa tempat itu Nasdem dihilangkan suaranya hingga kursinya ikut hilang seperti itu. Partai Perindo mengajukan sengketa permohonan hasil suara pemilu legislatif 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu lantaran adanya perselisihan suara hasil pemilu. Partai Perindo mengajukan permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum terkait adanya selisih suara dan penggunaan hak suara lebih dari 1 kali ke Mahkamah Konstitusi. Kasus ini terjadi di TPS 7 dan TPS 12 Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Bahkan di salah satu TPS terdapat ratusan surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS hingga berujung surat suara menjadi tidak sah. Menurut perwakilan Partai Perindo, kedua pelanggaran ini harus dilakukan pemilihan suara ulang. Terlebih, Bawaslu sudah memberikan rekomendasi untuk digelar pemilihan suara ulang, namun KPU justru tidak menjalankan rekomendasi tersebut. Tidak dijalankan oleh Bawaslu PPK ya. PPK kan harusnya sistem peraturannya kan menyampaikan ke KPU kabupaten. Cuman itu tidak diindahkan. Jadi ada semacam unprocedural lah di bawah ini. Jadi yang kita bawa ke sini di Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan ini, Partai Perindo menyerahkan 20 alat bukti dan telah menyiapkan saksi untuk di persidangan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Indra Purnama Sutrisno, iNews melaporkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberlakukan parliamentary threshold di pemilu 2029 disayangkan oleh Partai Perindo. Pasalnya, pemirsa, 17 juta lebih suara hilang dari 10 partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen. Hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024 telah menempatkan 8 partai politik lolos ke DPR. Sementara 10 partai politik lainnya gagal melenggang ke Senayan akibat tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. Ambang batas parlemen ini telah menyebabkan sedikitnya 17 juta suara rakyat hilang. Untuk itu, Partai Perindo mendesak DPR segera merevisi Undang-Undang Pemilu soal parliamentary threshold. Jadi selain ada merumpunkan kembali eksekutif dan legislatif terpisah, kemudian yang kedua adalah PT untuk parliamentary threshold pada tahun 2029 dan seterusnya itu diminimalisasi agar suara rakyat yang hilang itu atau yang hangus itu bisa sekecil mungkin dihindari. Ketika demokrasi itu adalah mekanisme daulat rakyat, tapi ternyata masyarakat kita betul-betul sudah terlena bobokan dengan hal-hal yang memang atau tercederai dengan hal-hal yang muncul dalam sisi materialistis dan dibodohi secara politik. Saya pikir ini yang memang perlu kita coba lihat secara lebih utuh lagi ke depan. Bagaimana masyarakat dalam memilih itu tidak betul-betul diintimidasi, tidak betul-betul dimanipulasi, tidak diberikan tekanan-tekanan manipolitik yang ada. Partai Perindo akan mengawal dan menyuarakan dukungannya agar penghapusan ambang batas parlemen dapat terlaksana demi menjaga suara rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Target Indonesia Emas 2045 perlu diiringi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memiliki inovasi serta kemampuan adaptasi dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Maka dari itu perlu adanya sejumlah kegiatan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja baru. Balai Besar Pengembangan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Semarang menggelar serangkaian kegiatan guna meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia yang memberikan dukungan penuh atas kegiatan ini. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memiliki komitmen penuh atas pengembangan sumber daya manusia sebagai target untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Ida Fauzia menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi dalam menghadapi revolusi industri 4.0 serta perubahan dinamis dalam ekonomi global. Maka dari itu Kementerian Ketenagakerjaan menghadirkan pelatihan vokasi yang berkualitas untuk menjadikan angkatan kerja baru maupun lama menjadi angkatan kerja yang berkompeten dan berdaya saing. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan MOU antara BBPVP Semarang dengan dunia usaha dan industri serta stakeholders dalam hal pemanfaatan sarana prasarana pelatihan di BBPVP Semarang serta penempatan kerja sebanyak 8 lembaga.
Pelatihan vokasi yang berkualitas merupakan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang mengutamakan link and match ketenagakerjaan. Ratusan botol minuman keras disita petugas dalam razia penyakit masyarakat di Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas juga membawa 3 wanita yang diduga menjadi penghibur di warung remang-remang. Tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP Sidoarjo menggelar razia penyakit masyarakat. Razia dilaksanakan karena petugas banyak menerima laporan masyarakat tentang banyaknya peredaran minuman keras saat bulan Ramadan. Dari razia yang digelar pada dini hari hingga jam makan sahur di kawasan Sumput dan Lebo Sidoarjo Kota, petugas menyita lebih dari 300 botol minuman keras beralkohol dari berbagai jenis dan merek. Ironisnya, peredaran minuman beralkohol ini tidak hanya dilakukan di kafe atau warung remang-remang, namun juga dilakukan pedagang miras rumahan di kawasan perumahan warga. Untuk mengelabui petugas, pedagang miras rumahan menyimpan ratusan botolnya di dapur. Tindakan mengamankan barang minuman beralkohol itu untuk kemudian diproses sidang di piring selanjutnya di pengadilan negeri. Tidak hanya minuman keras, dalam razia pekat ini petugas mengamankan 3 orang wanita yang diduga menjadi wanita penghibur di warung remang-remang. Ketiga wanita kemudian dibawa ke kantor untuk diperiksa karena tidak bisa menunjukkan identitas diri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Petugas gabungan menggelar razia balap liar di Jalan Akses Suramadu, sisi selatan. Ya, puluhan kendaraan disita, sedangkan joki balap liar terancam hukuman 1 tahun penjara. Petugas gabungan dari Polres dan Kodim 0829 Bangkalan menangkap sejumlah muda-mudi yang tengah melakukan balap liar di Jalan Akses Suramadu, sisi selatan. Saat petugas datang, para penonton balap liar ini berhamburan melarikan diri, namun petugas berhasil menangkap sebagian dan diamankan untuk dimintai keterangan. Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Grandika Indra Waspada menyatakan telah melakukan pemetaan sejumlah titik yang sering menggelar balap liar di Jalan Akses Suramadu. Balap liar ini sering dijadikan ajang perjudian, tak hanya dari Bangkalan yang datang, justru dari luar Bangkalan seperti Surabaya dan sekitarnya. Dari razia tersebut, polisi menyita puluhan sejumlah kendaraan dan mengamankannya di Polres Bangkalan. Kita amankan dapat 46 kendaraan roda 2 dan 44 orang yang ada di sana. Nanti dari orang-orang ini akan kita dalami lagi, siapa yang joki, siapa yang penonton. Joki balapan yang diamankan kini masih menjalani proses pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Mereka dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman pidana 1 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan lapak pesta dan transaksi narkoba di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, polisi berhasil meringkus pengedar dan menemukan sejumlah barang bukti narkoba hingga pistol rakitan. Inilah detik-detik saat sejumlah petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek lokasi yang dijadikan tempat pesta dan bertransaksi narkoba di kawasan Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan, polisi berhasil meringkus 2 orang tersangka, di mana 1 orang merupakan pengedar narkoba. Polisi juga berhasil menemukan sejumlah barang bukti narkoba paket sabu di dalam kaos kaki pelaku. Selain barang bukti narkoba, petugas juga mengamankan sepucuk pistol rakitan dan sejumlah senjata tajam. Pada saat petugas masuk, mereka sudah memasang informannya di depan, ya, dengan komunikasi. Jadi dia tahu siapa yang datang ini, apakah petugas, apakah pembeli, ya. Tapi berkat kesiapan anggota kita, langsung menerobos dan bisa menemukan pelaku berikut dengan barang bukti yang ada di depan.
Guna mencegah praktik penyalahgunaan narkoba kembali terjadi, Polrestabes Medan melakukan pengawasan di lokasi penggerebekan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang penjaga sekolah yang kedapatan menjual sabu. Tersangka juga diketahui seorang residivis kejahatan asusila. Seorang penjaga sekolah Bustami ditangkap anggota Sat Narkoba Polresta Tanjung Pinang Kepulauan Riau setelah kedapatan melakukan transaksi jual beli narkoba di kawasan Jalan Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti paket sabu seberat 1 ons. Polisi kemudian mengembangkan dan menelusuri barang bukti lain. Kemudian menemukan 7 paket sabu serta 1 paket ganja seberat 1,7 gram di dalam gedung sekolah yang sekaligus menjadi tempat tinggal tersangka. Pertama mukanya di badan dia, di pinggir jalan bandara, untuk yang 7 paket sabu dan 1 paket ganja di gudang sekolah tempat dia tinggal. Di lingkungan sekolah itu? Di lingkungan sekolah. Dari catatan polisi, selain kasus narkoba, tersangka Bustami merupakan seorang residivis dan sebelumnya pernah dihukum dalam kasus kejahatan asusila. Kini tersangka ditahan guna diproses hukum lebih lanjut. Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Humalan Nasution, iNews melaporkan. Tim sepak bola nasional bertolak ke Vietnam untuk menjalani laga keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, menghadapi Vietnam, pemirsa, skuad Garuda optimistis bisa meraih poin penuh. Sebanyak 21 pemain dibawa pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk melawan Vietnam. Bahkan 2 pemain naturalisasi Ragnar Oratmangun dan Tom Haye ini ikut dalam rombongan skuad Garuda. Bertandang ke markas The Golden Warriors, skuad Garuda dalam kondisi positif usai menaklukkan Vietnam pada pertemuan pertama di Jakarta. Kemenangan atas Vietnam pada 21 Maret lalu membawa Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan 4 poin, unggul 1 poin dari Vietnam. Dengan kondisi demikian, pemirsa, timnas Indonesia ini berharap bisa mencuri 3 poin dari markas Vietnam nanti.